Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, ini kelas 10 AKL 1 benar? Oke, sebelum kita belajar, Bapak mau mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang di kelas AKL 1. Ini kan anak-anak ini baru masuk ya, baru masuk ke jenjang SMK gitu ya kan dari SMP. Perlu banyak apa ya namanya tuh apa ya pembiasaan gitu ya untuk belajar di kelas akuntansi ini. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas akuntansi dasar. Tapi biar kalian nggak langsung apa ya terkejut gitu dengan siklus-siklus akuntansi yang bleber segala macam yang apa ya mungkin kalian agak shock gitu ngelihatnya agak terkejut. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis badan usaha gitu. Jadi sebelum kalian mengenal pencatatan keuangan, kalian juga harus mengenal jenis-jenis badan usaha terlebih dahulu karena setiap badan usaha itu pasti ada perbedaan dalam pencatatan keuangannya. Jadi di sini Bapak, oh ya, sebelumnya boleh anak-anak di sini rapihkan dulu mejanya, perhatikan kanan kirinya ada sampah atau tidak. Terus yang di belakang mohon dirapihkan kembali, fokus pandangannya ke depan. Aduh, kok nggak nyala ya? Oke, baik buat anak-anak, Bapak ingin apa ya? Mengetahui kehadiran anak-anak sekalian buat presensi ya teman-teman biar Bapak tahu gitu siapa aja yang hadir dan siapa aja yang tidak hadir. Buat anak-anak semua untuk presensi ini boleh langsung scan barcode ini untuk presensi via Google Form. Oke, kalau sudah ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya materi apa aja yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi badan usaha tersebut tuh merupakan cakupan materi dari akuntansi dasar dengan tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu siswa tuh dapat menjelaskan jenis dan bentuk badan usaha. Terus yang kedua itu dapat menentukan jenis dan bentuk badan usaha minimal 2. Jadi kalian itu setelah pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan anak-anak sekalian tuh dapat mengetahui minimal 2 saja ya dari jenis badan usaha. Terus yang ketiga tuh Bapak harapkan anak-anak di sini dapat menyimpulkan gitu kan jenis dan bentuk badan usaha. Terus yang keempat itu anak-anak sekalian tuh dapat mengkategorikan jenis-jenis badan usaha itu minimal 2. Ini maksudnya kategori apa? Masuknya ke kategori swasta kah atau ke badan usaha milik negara seperti itu. Ya, tapi Bapak mohon maaf nih agak lupa ya. Bapak malah langsung menjelaskan ini tapi kita lupa berdoa nih teman-teman anak-anak ya sampai lupa. Aduh, anak-anak sendiri juga gak ada yang ngingetin ya. Boleh ini di sini ada KM-nya nggak? Pasti ada dong, maka mungkin nggak ada gitu. Silahkan untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, terima kasih untuk KM-nya ya yang telah memimpin eh, doa. Oke, kita langsung aja ya masuk ke apa ya namanya tuh inti lah. Kita langsung belajar gitu karena Bapak lihat anak-anak di sini udah nggak sabar gitu untuk belajar. Betul kan? Betul kan? Ya, kalian tuh masih apa ya? Masih fresh gitu, masih semangat-semangatnya untuk belajar. Tapi sebelum masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak di sini mau bertanya nih kepada anak-anak di sini, usaha itu apa? Badan usaha itu apa? Ada yang tahu nggak? Badan usaha itu apa? Atau usaha itu apa? Ada yang tahu? Oke, betul ya. Jadi badan usaha itu adalah badan ataupun apa ya? Sekumpulan individu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Jadi intinya tuh si badan usaha itu didirikan untuk memperoleh keuntungan. Terus dalam pembelajaran kali ini tuh
kita akan mempelajari jenis-jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Jangan jauh-jauh dulu ke luar negeri gitu ya kan. Kita fokusin dulu badan usaha yang ada di negeri kita dulu, ada apa aja. Terus setiap badan usaha juga ada apa ya, perbedaan dan karakteristiknya masing-masing. Jadi setiap badan usaha itu nggak sama tuh bentuknya, nggak sama jenisnya, dan juga nggak sama tujuannya juga gitu. Tapi intinya tuh badan usaha itu tujuannya tuh satu, adalah memperoleh keuntungan. Oke, kita eksplor lebih dalam ya. Oke, jadi ini adalah pengertian badan usaha, bisa anak-anak baca ya. Jadi badan usaha itu adalah entitas yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan mereka dapat berupa individu atau kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oke, kita lihat ya jenis-jenis dari badan usaha. Nah, yang pertama itu adalah badan usaha perseorangan, di mana badan usaha perseorangan ini didirikan, dikelola, dan pokoknya nama diatur oleh satu orang ya. Jadi badan usaha ini hanya milik satu orang ini. Gitu. Terus keuntungannya adalah pada badan usaha ini tuh pengelolaan, terus juga manajemen itu bisa dilaksanakan oleh satu orang gitu. Tapi resikonya juga tinggi ya, bisa langsung aja ke satu orang ini resikonya. Contohnya itu adalah pedagang kaki lima gitu. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau yang namanya di sini tuh apa ya? CV ya. CV adalah badan usaha yang terdiri dari dua jenis partner atau dua orang. Tapi bedanya di sini tuh orang yang pertama itu adalah aktif mengelola, sedangkan yang satu orangnya itu pasif gitu, hanya menyediakan modal aja gitu. Jadi misalnya nih di sini misalnya Permata nih dan juga Windy ingin mendirikan sebuah perusahaan, tapi Permata sibuk nih dengan kegiatannya masing-masing. Jadi Permata sama Windy itu mendirikan aja CV, di mana yang aktif mengelola itu adalah Windy, sedangkan Permata itu hanya menyediakan modalnya saja gitu. Paham anak-anak? Paham ya, harus paham ya. Oke, kita lanjut ke perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT. Adalah badan usaha yang memiliki tanggung jawab terbatas. Pemiliknya adalah saham dan tidak bertanggung jawab secara pribadi. PT sangat populer di Indonesia karena perlindungannya hukum yang ditawarkan. Jadi, anak-anak di sini, PT ini tuh adalah perusahaan yang semua orang itu bisa miliki gitu. Jadi, misalnya nih, Faiz pengen punya perusahaan. Ya udah, Faiz gak perlu bangun-bangun gedung, gak perlu bangun-bangun usaha. Faiz cukup beli aja yang namanya saham gitu. Jadi walaupun Faiz hanya punya satu lot saham aja, misalnya di PT BNI ya. Nah, otomatis Faiz itu adalah pemilik dari BNI. Paham? Kayak gitu. Tapi bukan hanya Faiz doang nih yang punya BNI itu, tapi ada orang-orang lain yang punya saham di BNI. Jadi intinya tuh PT ini tuh punya banyak orang lah gitu ya kan. Tapi dengan syarat orang tersebut tuh punya yang namanya tuh saham gitu. Oke, terus ada yang namanya koperasi nih. Koperasi itu apa nih Pak? Gitu. Jadi koperasi ini adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggotanya. Tujuannya dari koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan hanya keuntungan. Contohnya adalah koperasi simpan pinjam. Nah, satu hal yang membedakan dari badan usaha lain, koperasi ini sangat menjunjung tinggi yang namanya kekeluargaan. Jadi di mana ketika ada satu orang anggota koperasi ini mengalami kesulitan, pasti anggota koperasi-koperasi yang lain itu pasti bakalan membantu orang tersebut yang mengalami kesulitan. Seperti itu ya anak-anak. Terus ada yang namanya badan usaha milik negara atau BUMN, di mana modalnya itu banyak dalamnya itu dikasih itu sama pemerintah. Nah, perusahaan itu BUMN ini tuh secara langsung tuh dimiliki oleh pemerintah, di mana hampir lebih dari setengah saham yang dimiliki oleh BUMN ini adalah milik pemerintah. Terus
BUMN juga bertujuan untuk memberikan layanan publik dan mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contohnya tuh PLN yang mengelola listrik negara, terus Pertamina yang mengelola sumber daya di bidang minyak dan gas gitu. Nah, tapi BUMN ini bukan hanya apa ya badan usaha yang memonopoli aja, tapi ada juga beberapa badan usaha yang kayak seperti badan usaha swasta gitu kayak bank, terus juga kayak perumahan. Itu kan yang mengelola itu bukan hanya apa ya, yang punya usaha tersebut itu bukan hanya dari negara aja, swasta juga ada, tapi ada juga badan usaha milik negara yang memonopoli pasar seperti Pertamina, karena yang mengelola minyak di Indonesia itu hanya Pertamina. Terus juga ada PLN, karena yang mengelola listrik di negara Indonesia ini hanya PLN, nggak ada perusahaan swasta lain. Terus ada yang namanya PT Kereta Api Indonesia, yang dimana mengelola layanan transportasi publik kereta gitu ya. Tidak ada perusahaan swasta di Indonesia yang mengelola kereta ya, hanya PT KAI saja. Terus di sini ada firma. Firma ini merupakan apa ya? Persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Jadi misalnya nih kalian ada 5 orang atau lebih gitu kan, pengen membentuk suatu usaha, tapi dengan namanya tuh nama yang apa ya menggambarkan eh, kelima orang tersebut gitu ya kan. Terus dan masing-masing sekutu tuh atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Terus tanggung jawab sekutu itu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi atau priv. Terus yang membedakan firma dengan apa ya namanya tuh badan usaha lainnya tuh, ketika firma mengalami kerugian, semua sekutu itu mengalami rugi gitu. Gitu. Jadi kalian kalau mau mendirikan firma, kalian apa ya harus berkomitmen gitu bersama-sama untuk menjalankan usaha ini menjadi usaha yang maju dan lebih baik gitu. Iya, kenapa? Nah, ketika apa? Oke, jadi ketika rekan kita meninggal, misalnya nih, eh firmanya itu di ada yang bisa jawab? Sebelum Bapak menjawab, oke, siapa namanya? Oke, benar Windy ya. Jadi si firmanya itu setelah misalnya nih ada nih misalnya Permata, Windy, Rayona, Risma dan juga apa siapa namanya Aisyah. Misalnya Rayona meninggal gitu ya kan. Rayona itu meninggal. Padahal Rayona ini lagi-lagi membangun bisnis firma misalnya. Firma Sahabat Sejahtera gitu kan misal namanya tuh. Tapi satu orang itu meninggal. Nah, karena apa ya? Si apa ya? Kerugiannya itu harus ditanggung bersama-sama. Jadi si firmanya itu ditutup dulu. Kita mau lihat dulu nih bagaimana kerugiannya itu apa ya? Jadi pembagiannya itu harus rata gitu ya. Jadi kayak misalnya nih kepada orang yang masih hidup ini gimana, terus pembagian untuk orang yang meninggal itu kayak gimana gitu. Oke, terima kasih. Terus ada yang namanya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM gitu kan. Ini lagi apa ya hype-hype-nya ya di Indonesia pada zaman-zaman sekarang gitu ya, apalagi setelah pandemi Covid gitu ya. UMKM ini. UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka memberikan lapangan kerja dan juga kontribusi pada pendapatan nasional. Dukungan pemerintah sangat penting untuk perkembangan UMKM. Ada yang tahu contohnya UMKM itu seperti apa? Oh, apa? Ayam bolokot? Ya, betul. Betul. Pokoknya nama kali apa? Oh iya betul. Jadi UMKM tuh kayak ibaratnya apa ya? Mirip-mirip lah dengan perusahaan perseorangan. Cuman UMKM itu banyak di apa ya? Ditemuin di kayak di sekolah, terus juga di jalanan-jalanan kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu ya anak-anak untuk jenis-jenis badan usaha. Terus nih, kalian udah tadi kan Bapak udah memberikannya penjelasan terkait jenis-jenis badan usaha. Coba di sini Bapak mau tanya nih, menurut kalian perbedaan dari jenis-jenis badan usaha yang udah Bapak jelasin tadi itu apa aja? Ada yang bisa jawab? Silakan, silakan. Ya terus?
kepemilikan. Sistem penentuan pengakuan kerugian. Ya, terus penentuan kerugian. Terus abis itu udah itu dulu. Oke, itu dulu ya. Jadi perbedaannya itu ada kayak dari yang pertama itu kepemilikan. Ini pemilikannya pribadi kah, sekutu kah, atau saham kah? Kayak gitu kan. Kayak tadi kan ada yang namanya PT, CV, firma, itu kan beda-beda kan kepemilikannya. Terus pembagian keuntungan ataupun kerugiannya kayak gimana gitu kan. Terus tadi kan ada di PT ada yang namanya saham, di mana pembagian keuntungan itu berupa dividen. Kayak gitu. Itu ya perbedaannya ya. Mungkin di sini sebenarnya Bapak ada video ya buat teman-teman apa ya lebih mengenal gitu ya bentuk badan-badan usaha itu apa aja. Boleh ditonton ya. Oke ya, buat bahan ini nanti akan Bapak share ya di grup WhatsApp ya anak-anak. Oke, di sini saatnya kita diskusi. Senangnya diskusi gitu. Di sini Bapak akan bagi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di mana dari penjelasan ini teman-teman langsung aja kayak ini tuh perusahaan ini tuh cocoknya di badan usaha apa dan kenapa gitu. Jadi Bapak ini ya bacain dulu ya soalnya ya. Jadi perusahaan XYZ adalah sebuah startup teknologi yang bergerak di bidang kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan membutuhkan modal yang besar untuk pengembangan produk. Di antara pilihan berikut, bentuk badan usaha mana yang paling cocok untuk perusahaan XYZ dan mengapa? Jelaskan keuntungan dan risiko dari pilihan tersebut dibandingkan dengan bentuk usaha apa. Misalnya nih, perusahaan ini lebih cocok ke PT, kenapa PT gitu. Lebih cocok ke CV, kenapa CV, lebih cocok ke koperasi, kenapa koperasi, dan berikan penjelasannya. Bapak berikan waktu 1 menit untuk diskusi dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya anak-anak. Di sini kelompok mana nih kira-kira yang mau? Oke, kelompok 1. Oh, boleh, tapi di depan ya. Oke. Kelompok 1 ini dari tadi saya lihat aktif ya. Dari hasil diskusi kelompok satu untuk perusahaan yang itu lebih cocok menggunakan PT karena oke, karena pertama ini kan merupakan startup yang memang sudah berarti dia sudah bekerja nih untuk menunjukkan suatu teknologinya, tapi mereka kekurangan modal. Oleh karena itu agar lebih mudah modalnya bisa mereka dengan membuat PT di mana mereka bisa menyebarkan saham itu di orang lain, jadi modalnya itu akan lebih dapat gampangnya kayak gitu keuntungannya, dan risikonya itu lebih kecil gitu Pak dibandingkan daripada sisi koperasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Jadi benar ya. Jadi untuk perusahaan Exchanger itu lebih cocok untuk badan usaha PT atau perusahaan terbatas dengan yang pertama itu pertumbuhannya lebih cepat dan kebutuhan modalnya yang besar. Terus perlindungan terhadap aset pribadi karena dilindungi oleh hukum. Terus reputasi dan kepercayaan serta lebih karena kan ini perlu banyak modal tadi ya. Kalau misalnya koperasi kan koperasi mah lebih ke kayak untuk saling ini kan apa ya kekeluargaan gitu kurang cocok untuk perusahaan XYZ ini. Oke, sebelum Bapak menutup di sini Bapak ada kuis ya buat anak-anak di sini sebagai bahan apa ya? Bahan evaluation juga buat Bapak. Apakah kalian sudah memahami materi yang udah Bapak jelaskan? Boleh untuk di-scan ya ininya QR code-nya. Oke ya, 10 peserta udah masuk, kita mulai ya.
kuisnya ya. Oke, Bapak ucapkan selamat buat top 3 ada Oke, Silmi, dan Sa. Oke, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak mau nanya nih ke anak-anak di sini ada nggak evaluasian buat pembelajaran pada hari ini? Boleh satu orang? Oke, terima kasih ya untuk evaluasinya. Terus semoga anak-anak paham ya untuk materi yang udah Bapak jelaskan tadi. Terus sebelum Bapak menutup ini untuk terakhir kalinya ya. Dari kalian ada gak yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Windy. Oke, terima kasih Windy untuk pendapatnya. Baik teman-teman, seperti biasa ya, kalau belajar ataupun kelas itu kurang afdol gitu ya, kalau kita nggak ngasih tugas. Nah, Bapak akan ngasih tugas tapi via grup WhatsApp ya buat teman-teman. Terus juga buat tadi yang kuisnya itu belum mencapai KKM, nanti ada remedial ya dari Bapak. Oke, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, boleh KM untuk berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan atau perkataan yang Bapak lakukan pada pembelajaran hari ini. Semangat semuanya. Bapak sudah